Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Pratama dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi, nomor urut 28, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillahillazi liyazama kunna lillah tadiyalla adanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa rasulullah la nabi abada amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada hadiran Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah sampai alam intelektual pendidikan yang penuh ilmu pengetahuan pada saat hari ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah opini yang saya buat, yaitunya tentang mahasiswa moderasi beragama dan narasi kontra ekstremisme. Berdasarkan opini yang saya buat, yaitunya tentang mahasiswa moderasi beragama dan narasi kontra ekstremisme. Opininya merupakan negara yang kaya suku bangsa dan agama, dan juga budaya yang sangat kayanya. Hal ini menjadikan Indonesia begitu dengan aneka keberagaman yang dimilikinya. Tak jarang, keberagaman ini menjadi salah satu nilai ciri khas yang dimiliki Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang lahir besar, bersekolah, dan mencari kehidupan di negeri bangsa yang kita cintai ini, tentu cintanya terhadap Indonesia sangatlah dalam. Sebagai seorang anak muda yang tinggal di era perubahan dan perkembangan pesat baik secara teknis maupun yang berkala, mahasiswa diharuskan untuk menjadi kritis dan peka terhadap semua bentuk masa polemik yang sering menemani perjalanan mereka sebagai mahasiswa tersebut. Berbicara tentang mahasiswa berarti kita berbicara tentang perubahan dan tentang kemajuan yang ada di Indonesia. Mari mengingat ingatan pada tahun 1928 ketika kaum muda menentang suatu perubahan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1945 ketika kaum muda memaksa dan mendesak Orde Baru untuk dapat mencegah menggeritasi kemerdekaan. Meskipun situasinya didesak dan adanya kemerdekaan hari itu pada 17 Agustus itu tidak melupakan periode 1998 yang memiliki banyak kisah pendudukan mahasiswa di gedung parlemen yang membuat bangsa Indonesia keluar dari zona Orde Baru sebagai awal dari langkah-langkah baru di negara ini. Begitu banyak pengalaman yang telah ditulis dalam sejarah oleh para remaja putra, khususnya untuk mahasiswa. Mahasiswa telah menjadi saksi hidup untuk merubah demi perubahan di Indonesia. Aktivis kampus dilahirkan melalui gerakan mahasiswa. Nama harum dari mahasiswa di antara orang-orang yang pasti yang membuat mahasiswa tersentak dan hanya berhenti. Nama-nama harum yang dapat mereka perjuangkan untuk mengorbankan jiwa dan tubuh mereka untuk mempertahankan hak-hak rakyat dan memperjuangkan ketidakadilan terhadap rakyat tersebut. Mahasiswa tampaknya telah menjadi pahlawan terpisah bagi orang-orang ketika tidak adanya perwakilan orang-orang yang membela minat mereka. Mahasiswa analog dengan ujung tombak perjuangan rakyat yang ditindas oleh otoritas pemerintah berkuasa dan tidak lagi berpihak pada orang-orang lain. Perjuangan tak kenal lelah ini membuat salah satu untuk hidupnya orang-orang Indonesia selalu memisahkan, berteriak dan mendorong dengan kehidupan dan gerakan mahasiswa Indonesia. Atas dasar persentase ketidakpuasan publik dengan tindakan kebijakan pemerintah, mahasiswa dengan semua intelektualnya diberhentikan dan memainkan peran mereka sebagai agent of change atau agen perubahan atau bagian dari pembawaan perubahan dalam relasi. Agen perubahan yang dimaksud oleh mahasiswa tampaknya digunakan sebagai tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung bersama pada bahunya mahasiswa. Tanggung jawab yang dibasahi pada mahasiswa harus diduga sebagai tanda bahwa mahasiswa selalu dapat dipercaya sebagai konektor lidah komunitas. Sebagai pengganti ketika orang yang tidak dapat menyuarakan keluhan mereka kepada pemerintah. Jenis kepercayaan ini harus dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat berjalannya dengan sempurna oleh mahasiswa melalui tingkat dan pengalaman yang ilmiah. Hadiah yang begitu indah ketika kepercayaan diterima oleh mahasiswa. Mahasiswa mungkin tidak membuangnya keterbatasan yang tembus cahaya dan mencapai presentasi bergengsi dengan menegakkan kejujuran akad. Adab harus selalu dipertahankan oleh mahasiswa.
mahasiswa. Karena bagaimanapun juga ada posisi yang lebih tinggi daripada sains. Orang yang beradab pasti akan tahu bagaimana cara menggunakan ilmiah mereka dengan benar. Orang yang beradab akan selalu menginterferisir diri mereka sebagai contoh yang baik bagi siapapun. Sikap dan sifat ini harus menempel pada mahasiswa. Dan agama penting dalam keberadaan suatu masyarakat atau komunitas tersebut. Karena suatu agama atau akan tetap langgeng jika terus diamalkan oleh masyarakat secara kontinu. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, melihat kepada kondisi masyarakat, maka agama dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu agama yang hidup dalam masyarakat sakral dan agama yang hidup dalam masyarakat sekuler. Sumbangan atau fungsi masyarakat adalah sumbangan untuk mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai usaha aktif berjalan terus-menerus, maka dengan adanya stabilitas suatu akan tetap terjaga, sehingga agama atau kepercayaan mengambil peranannya dan menepati fungsi-fungsi yang ada dalam suatu masyarakat. Dan dipergunakannya dalam moderasi beragama, sikap yang berada di tengah moderat dalam mengekspresikan pemahaman agamanya, baik agama dalam dimensi spiritual, sosial, budaya, maupun politik, sehingga bersikap toleran terhadap ekspresi keberagamaan yang berbeda dengan dirinya. Dalam beragama, ada 5 dimensi agama dalam diri manusia, yaitu dimensi keyakinan yang ideologis, dimensi peribadatan dalam praktek keagamaan, dan dimensi penghayatan atau disebut eksperiensial, dimensi pengalaman yang disebut konseksual. Dengan dimensi pengetahuan agama yang intelektual, radikalisme merupakan akar dari terorisme. Radikalisme dan terorisme dinilai sebagai ancaman nyata bagi negara Kesatuan Republik NKRI. Peran pelajar dan mahasiswa dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Selain itu, mahasiswa juga merupakan agen perubahan sekaligus generasi penerus bangsa. Maka penting bagi mereka untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih tentang ilmu agama, supaya mahasiswa juga bisa membantu mewujudkan kerukunan umat beragama dalam upaya mencegah penyebaran pemahaman radikalisme dan terorisme. Mahasiswa penting dilibatkan, sebab mahasiswa juga menangkal gejala radikalisme dan terorisme dengan intelektualnya yang dimiliki paham radikal itu tersendiri. Radikalisme menyerang orang yang mempunyai paham agama yang sangat rendah. Maka mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan sekalipun generasi penerus bangsa harus memiliki pemahaman yang lebih. Tujuannya agar mahasiswa tidak mudah disusupi pemahaman yang menyimpang itu, karena peran mahasiswa sangat penting untuk memberantas paham radikalisme yang ada di NKRI. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan mohon maaf kepada audiens yang menonton, dan mohon ampun kepada Allah